Hai guys, ketemu lagi dengan emak. Tahu nggak? Emak itu paling males dengan namanya menggiles adonan. Kalau sudah dihadapkan pada kerjaan menggilas adonan, ibaratnya itu harus mengumpulkan mood dan kekuatan dari 8 penjuru mata angin. Padahal makanan yang dihasilkan dari giles menggiles itu enak bingit. Contohnya, iya kan? Nah, mumpung emak udah pada ngumpul dan pisang rajanya keburu bonyok, maka emak akan ajak kalian bikin puff pastry pakai korsvet buat bikin bolen pisang. Gimana caranya? Yuk kita ikuti. Ini adalah bahan-bahannya. Untuk tepung bisa kalian pakai tepung serbaguna, dan untuk air bisa kalian paskan hingga 200 ml. Untuk bagian yang tidak tervideokan, aduk tepung, garam, dan margarin, kemudian tuangin air yang telah diberi air jeruk lemon atau cuka dan uleni hingga rata. Uleninya nggak perlu sampai kalis ya guys, karena dengan penggilasan berulang kali adonan akan kalis dengan sendirinya. Perlu kalian ketahui, fungsi jeruk nipis atau lemon atau cuka adalah agar adonan tidak membal saat digiling. Oke, kita ikuti video selanjutnya agar kalian lebih jelas lagi gimana cara membuatnya ya. Setelah mendapatkan tekstur seperti ini, diamkan adonan selama 3 menit sebelum digiling lagi agar tidak membal. 3 minutes later. Setelah 3 menit, kita akan menggiling lagi ya guys. Taruh adonan di atas dough-mat. Ini karena emak single fighter, kameramen juga, artis juga, maka melakukan dengan satu tangan sambil pegang kamera. Taruh korsvet atau mentega putih di atas adonan ya guys, kemudian lipat dengan cara seperti melipat amplop. Karena satu tangan, maklumin aja ini acak adut bentuknya, tapi kalau di belakang layar biasanya emak beresin nih guys. Kemudian gelas lagi memanjang ya guys, sambil diratakan. Lalu kita lipat lagi double folding. Lakukan penggilasan dengan pelan dan hati-hati ya guys, karena kalau nggak hati-hati korsvetnya bisa mencotot keluar karena adonan robek. Itu bisa kalian atasi dengan menaburkan sedikit tepung, kemudian kalian gilas lagi, bisa menutup kembali. Setelah 2 kali penggilasan, kemudian kita simpan adonan di dalam kulkas selama 10 menit. Bisa kalian pakai dough-mat untuk membungkusnya, kemudian kalian masukkan ke dalam kulkas. Moments later. Oke, setelah 10 menit kita keluarkan dari kulkas, kemudian kita diamkan kembali selama 3 menit sebelum kita gilas lagi agar tidak membal. Kemudian ulangi menggilas lagi memanjang dan rata, dan lipat secara double folding. Gilas lagi, lipat secara double folding sebanyak 2 kali ya guys, lalu simpan ke dalam kulkas selama 10 menit. Penggilasan dan penyimpanan di dalam kulkas dilakukan sebanyak 2 kali. Baru kemudian setelah itu adonan siap untuk digunakan. Bisa kalian simpan di dalam kulkas atau bisa langsung digunakan ya guys. Bagi adonan menjadi beberapa bagian untuk dilakukan penggilingan secara terpisah agar lebih banyak layers yang terbentuknya ya guys. Aku bagi adonan menjadi 3 bagian ya guys, kemudian ini 1 bagian yang akan aku gilas tersendiri. Ini terlihat banyak sekali layers yang terbentuk ya guys. Gilas melebar dan kemudian bagi menjadi beberapa bagian. Ambil 1 bagian, kemudian kalian ratakan penggilasannya, baru bisa kalian gunakan. Tuh guys, terlihat pisangnya udah bonyok parah ya guys. Itu menandakan kemalasan emak yang nyata untuk menggilas atau membuat bolen pisang ini. Lalu lipat bolennya dengan rapi dan tata di atas loyang. Loyangnya kalian olesi pakai air saja ya, jangan pakai margarin, karena nanti selama di oven lapisan puff pastry-nya akan mengeluarkan lemak atau minyak.
Nih guys, selain bikin balon pisang, mak juga bikin cheese roll stick. Oven dengan pemanasan yang tinggi ya guys, hingga pastrinya mengembang sempurna. Kemudian angkat ketika sudah warna keemasan. Alhamdulillah, pastrinya mah udah jadi guys. Ada balon pisang, kemudian ada cheese roll stick. Tada, dan ini hasilnya guys, cantik-cantik banget, Masya Allah. Sebenarnya kalau sudah kita jalani, menggilas adonan itu nggak berat, nggak susah apa kok ya. Ini malesnya, Masya Allah. Makanya yang sulitnya itu adalah menumbuhkan mood dan kekuatan. Harus mengumpulkan dari 8 penjuru mata angin. Ini mak juga bikin sop krim ya guys, untuk membuat zupa soup. Bahan mak tuliskan sebagai berikut. Silahkan di screenshot aja ya guys, ini bahan dan cara bikinnya. Atau searching di internet, banyak sekali resep yang ada. Untuk wadah zupa, kalian bisa pakai wadah aluminium foil atau wadah yang terbuat dari keramik, misalnya cangkir teh atau mangkok. Isikan sup krimnya setengah bagian saja, kemudian tata pastry di atas cupnya atau wadahnya. Olesi dengan kuning telur, kemudian kasih taburan keju parut dan oregano. Lalu di oven hingga matang. Dan seperti ini jadinya ya guys, cantik-cantik bukan? Tampak sekali layersnya yang banyak dan renyah guys. Ini enak banget, kalian perlu coba. Sebenarnya kalian juga bisa pakai pastry yang udah jadi. Banyak yang beredar di pasaran, tapi ini sebagai salah satu alternatif. Oke, terima kasih sudah menyimak vlog emak. Jangan lupa untuk selalu support channel emak ya. Dan sampai jumpa pada vlog selanjutnya.